Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaka wahdah wa nadara abadahu wa azza jundahu wa hasamal asaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Nashhadu rabbana annaka antallahu la ilaha illa anta ba'asta muhammadur rasulah basyiran wa nasira qawluhul fasl wa hukumul adl wa sunnatihir rusyd wa huwa bil mu'minina raufur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud ya jawadu ya ma'bud ya rahimu ya wadud birahmatika ya arhamar rahimin. Barakallahu ta'ala bi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir pada pagi hari ini sebagai bukti kecintaan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat yang paling besar yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita telah diberikan keimanan, diberikan ketakwaan dan juga kesehatan, dan diberikan kesempatan untuk hadir menunaikan sholat hari raya Idul Fitri. Sebulan penuh telah kita digembleng dengan puasa Ramadan, dengan qiyamul Ramadan, kemudian kita tutup dengan menunaikan zakat fitrah. Ini sebenarnya pada hakikatnya bukanlah Ramadan yang menjadi inti, akan tetapi bagaimana perilaku, bagaimana ibadah kita setelah melewati bulan Ramadan. Karena Ramadan ini adalah madrasah yang nanti akan hasilnya kita lihat pada 11 bulan yang akan datang. Ketika di Ramadan ini kita rajin untuk menunaikan ibadah, bahkan ringan kita melaksanakan sholat qiyamul Ramadan, bahkan mudah kita untuk bersedekah. Itu karena Allah memberikan kemudahan dan keberkahan. Itu juga karena doanya para malaikat dan doanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi setelah melewati Ramadan ini, akankah ibadah ini mampu kita pertahankan? Maka ketika kita mampu mempertahankan ibadah ini sebagaimana kita beribadah di bulan Ramadan, maka itulah orang yang pada hakikatnya telah meraih berkah Lailatul Qadar di dalam bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kita hadir pada pagi hari ini seakan-akan hari ini adalah hari yang menjadi hujan berkah dari langit, sebagaimana Allah telah memberikan ampunan kepada kita semua. Kenapa Idul Fitri disebut dengan Aid yang kemudian kembali kemudian fitrah? Karena kita seperti bayi yang baru lahir dari perut ibu. Ketika Ramadan kita membaca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu adalah istighfar yang tidak hanya menutup dosa, akan tetapi dosa-dosa kita telah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, saya ingin sampaikan bahwa mari kita masing-masing menjaga diri kita. Jangan sampai setelah Ramadan ini kita kembali mengotori
kekasihku? Sahabat mengatakan, siapa kekasihmu ya Rasul? Bukankah kami yang ada di sisimu? Nabi mengatakan, la, engkau yang ada di sini adalah sahabatku. Tapi kelak nanti akan datang sekelompok umat, yakni umatku di akhir zaman, dia tidak pernah melihat wajahku dan tidak pernah duduk bersamaku, hanya mendengarkan kabar tentangku, tapi mereka beriman dan mereka cinta dan mereka rajin menunaikan sunnah-sunnahku. Maka itulah kekasihku, kata Nabi. Itulah yang dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya mengajak kepada seluruh jamaah yang hadir, mari kita menjaga amal ibadah kita. Mari kita senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, supaya kita senantiasa mendapatkan keberkahan hidup. Bukan hanya karena doa para malaikat, tapi juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan tersenyum karena pandangan Rasulullah tidak pernah luput dari pandangan hamba-hamba Allah yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nasihat pada hakikatnya di bulan Ramadan adalah bulan yang penuh barakah, rahmah dan ampunan. Artinya apa? Hari ini kita telah mendapatkan keberkahan. Hari ini kita telah dihadiahkan rahmat dan maghfirah. Kita telah dihadiahkan ampunan dari Allah, maka kita terbebas dari api neraka. Itulah sesungguhnya karena kita dari Nabi Allah Adam alaihissalam, dan Adam itu dari surga. Para ulama kita mengatakan penduduk asli sebenarnya Nabi Allah Adam adalah surga, hanya saja dilemparkan ke bumi. Maka ketika kita kembali menunaikan ibadah dengan sempurna, maka kita akan kembali ke surga. Itulah sehingga kenapa dikatakan kembali, artinya kita kembali masuk ke mana kita berasal, yakni dari surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa bersama, mudah-mudahan hari ini adalah hari kemenangan kita, karena kita telah dibebaskan dari segala macam dosa dan maksiat. Dan mudah-mudahan hari ini, di mana hati-hati yang keras dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hari ini yang berkumpul pada saat ini masih bersama keluarganya tahun lalu, akan tetapi Allah lebih dulu memanggilnya sehingga hari ini kita tidak bersama. Mungkin di antara kita ada masih bersama orang tua tahun lalu, tapi sekarang ini sudah tidak ada di sisi kita. Maka saya berharap jangan pernah lupakan orang tua kita, karena keberkahan Allah ada pada keberkahan orang tua. Ridallahu biridal walidain wa suhdillahu fi suhdil walidain. Kecintaan Allah ada pada kecintaan kedua orang tua. Kemurkaan Allah juga ada pada kemurkaan kedua orang tua. Kadang-kadang kita sebagai anak masih sering lalai, bahkan melupakan perjuangan orang tua. Bahkan sering kita mungkin membentak orang tua kita, bahkan mungkin karena sibuk bekerja sehingga kita kadang lupa dan lalai mengingat orang tua kita. Bayangkan di mana keberkahan Allah simpan adalah dia simpan kepada kedua orang tua kita. Bahkan ibu kita, Rasulullah mengatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Artinya apa? Ketakzimanmu, cinta dan kasih sayangmu kepada ibumu, itu adalah pintu surga yang sesungguhnya. Akan tetapi mungkin kita karena emosi atau hal-hal yang tidak baik sehingga merasuki diri kita, sehingga kita kadang lalai dengan perjuangan orang tua. Begitu sering orang tua kita bohong, tapi bukan karena keburukan, tapi itu adalah kebaikan untuk anak-anaknya. Kadang orang tua rela tidak menggunakan sandal dan pakaian baru, yang penting anak-anaknya menggunakan pakaian. Mungkin di waktu kecil kita merasakan hal itu, tapi kita tidak tahu bagaimana perjuangan orang tua kita. Ketika orang tua kaya, maka anaknya akan ikut kaya. Tapi kadang-kala ketika anaknya kaya, orang tua tidak merasakan itu. Bahkan seperti pembantu yang selalu membuat orang tuanya bekerja siang malam di rumahnya, hanya melayani anak-anaknya. Maka olehnya itu saya mengajak kepada kita semua yang hadir, mari kita merenungkan, tidak ada gunanya pahala puasa kita, tidak ada gunanya pahala ibadah kita. Haji dan umrah memang sah, tapi Allah tidak terima ketika kita durhaka kepada kedua orang tua. Ini adalah momen yang penting untuk kita memohon ampun di hadapan Allah, sambil orang tua
mendapati orang tuanya. Mungkin yang jauh di perantauan ini tidak sempat kembali, tidak sempat berjumpa dengan orang tua, tetapi masih ada kesempatan kita untuk senantiasa menghubungi, baik melalui handphone ataupun apa, supaya kita bisa berkomunikasi dengan orang tua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hanya satu-satunya orang yang cintanya ikhlas kepada anaknya adalah cintanya orang tua, yang tidak pernah luput oleh waktu. Ketika semua orang membenci anak-anaknya, orang tua tidak akan pernah membenci anaknya. Kadang dia mengatakan, "Urusu mama anakku." Semua orang membencinya, tapi orang tua tidak pernah. Bahkan mungkin ada anak yang kemudian tersangka dengan kasus-kasus narkoba atau kesusilaan, tapi orang tuanya tidak pernah mengelak. Dia akan tetap cinta kepada anaknya, di mana semua orang pergi meninggalkan, tapi orang tua tidak akan pernah. Begitu cintanya orang tua kepada anak-anaknya. Dan ini kadang kita tidak balas dengan cinta dan kasih sayang kepada orang tua. Maka saya wasiatkan, mari kita untuk mendapatkan keberkahan di dunia, dan setiap pekerjaan yang kita lakukan tidak akan dibukakan pintu rezeki yang barakah ketika engkau tidak takzim kepada kedua orang tua. Bahkan ada beberapa orang yang kemudian bekerja, berusaha, usahanya sudah naik kemudian bangkrut kembali. Kenapa? Karena dia tidak ridha kepada orang tuanya, dan orang tuanya tidak ridha kepadanya karena kesalahan-kesalahan dia lakukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saya wasiatkan juga kepada keluarga kita. Memang keluarga yang paling sering kita melakukan kesalahan adalah yang paling dekat dengan kita. Mungkin anak istri kita yang telah dititipkan oleh Allah kepada kita sering kita lalaikan. Bahkan banyak orang yang lalai dengan amanah Allah. Anak-anak kita itu adalah amanah, istri adalah amanah, suami adalah amanah. Ketika engkau lalai dari amanah itu, maka azabnya sangatlah pedih. Mungkin banyak kesalahan di antara kita. Maka kesempatan di hari raya Idul Fitri ini, mari kita menghadapkan hati. Mungkin tetangga ada yang berselisih dengan kita, atau saudara yang mungkin berselisih dengan kita. Kenapa kita melakukan hal itu? Itu karena kerasnya hati kita. Tapi setelah diterpa dengan zikir dan puasa dan bacaan Al-Quran, jangan berharap bahwa semua ibadah Ramadan yang kita lakukan itu langsung diterima. Nabi pernah mengatakan dengan wasiat, "La yahillu lil muslimin an yahjuraha fawqa salasal layalin." Tidak akan masuk golongan kami orang yang tidak berkerumun dengan saudara muslimnya lebih dari 3 hari. Bagaimanapun rajinnya kita membaca Al-Quran, bagaimanapun banyaknya sedekah yang kita tunaikan, bagaimanapun rajinnya kita qiyamul Ramadan, dan bagaimanapun rajinnya kita dalam puasa dan ibadah-ibadah yang lain, akan tetapi ketika Rasulullah tidak mengakui kita, maka tidak ada gunanya semua ibadah yang kita lakukan. Jangan sampai karena kesombongan sehingga kita berselisih. Jangan sampai karena hal kecil kita berselisih. Bahwa Allah sebenarnya menguji kita sampai di mana kekuatan kesabaran yang engkau miliki. Karena Allah ingin supaya kita dekat kepadanya. Akan tetapi kadang kita salah memaknai ketika ada masalah yang kita hadapi, seakan-akan bahwa yang datang itu adalah penghinaan untuk kita. Padahal sebenarnya Allah ingin kalau kita dekat kepadanya. Bahkan Rasulullah SAW pernah berdoa, "Ya Rabb, ketika umatku tidak bisa datang kepadamu dalam kondisi senang, maka panggil dia dalam kondisi susah." Kadangkala ketika kita diberi nikmat kita lalai, kadangkala kita ketika diberikan kesenangan kita lalai, kadangkala ketika lancar usaha kita lalai. Maka bagi orang yang senantiasa lalai beribadah, lalai bersedekah, lalai membaca Al-Quran dan zikir, ketika diberikan nikmat oleh Allah, maka Nabi meminta, "Ya Rabb, ketika dia tidak bisa datang kepadamu dalam kondisi senang, maka panggil dia dalam kondisi susah." Pasti Allah akan mencabut kenikmatan itu. Kenapa? Dengan tercabutnya nikmat, baru kita mau sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadangkala satu masalah itu justru mendekatkan kita dari dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadangkala karena sibuknya mengurusi pekerjaan dunia, sibuknya mengurus bisnis dan usaha, sehingga kita lalai sholat berjamaah. Maka yang membuat kita lalai itu pasti akan diangkat
Karena Nabi mengatakan, panggil dia dalam keadaan senang. Kalau dia tidak bisa datang, panggilkan aku dalam keadaan susah. Tujuannya apa? Rasulullah mengatakan, aku tidak ingin umatku jauh darimu ya Rabb. Aku takut kalau dia disiksa di azab api neraka ya Rabb. Aku mohon kepadamu, jika hartanya membuat dia lalai, maka lepaskan hartanya, karena aku cinta dan engkau juga cinta kepada umatku ya Allah. Ya Allah, maka Allah mengiyakan doanya Rasulullah. Maka saya wasiatkan bagi orang kaya, beribadahlah dengan gaya orang kaya. Jangan sampai orang kaya beribadah dengan gaya orang miskin. Seringkali kita yang punya usaha besar sedekahnya 5.000, orang miskin juga sedekahnya 5.000. Maka orang yang bersedekah itu ketika dia bersedekah dengan jumlah yang sedikit, tapi dia punya harta yang banyak, maka itu adalah orang kaya yang beribadah dengan gaya orang miskin. Maka orang seperti ini akan dicabut rezekinya oleh Allah. Kenapa? Karena Allah akan pindahkan kepada siapa yang amanah menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang kita miliki sebenarnya adalah titipan Allah. Itu bukan semua milik kita. Maka kita sebagai khalifah adalah pengganti Allah di muka bumi. Ketika engkau tidak menjalankan amanah yang telah diberikan oleh Allah, maka Allah akan pindahkan ke yang lain. Dari situlah sering kita mendapati banyak orang yang sukses di awal, 1 tahun kemudian dia bangkrut. Setiap usaha dia buka kadang berhasil di awal, tapi tengah-tengahnya kemudian bangkrut. Kenapa? Karena dia mendapatkan harta yang banyak tapi beribadah dengan gaya orang miskin. Maka Allah akan mencabut harta yang dia miliki dan dia akan pindahkan ke hamba-hamba yang lain yang bisa amanah ketika diberikan rezeki. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka mintalah kepada Allah. Jangan meminta rezeki hanya untuk kita. Jangan meminta rezeki hanya untuk istri dan anak-anak kita. Minta kepada Allah, ya Rabb, berikan aku rezeki, anugerahkan aku rezeki sehingga aku bisa membantu saudaraku ya Rabb. Anugerahkan aku rezeki sehingga aku bisa membantu fakir miskin ya Rabb. Maka Allah akan menitipkan rezekinya kepada kita, karena memang itu adalah amanah. Ketika kita tidak meminta untuk menitipkan ke orang lain, maka rezeki kita sangat terbatas, karena hanya sesuai yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari situlah Rasulullah mengajarkan supaya setiap doa yang kita lantunkan bukan untuk pribadi kita, akan tetapi untuk semua umatnya Rasulullah. Dari situlah kenapa orang yang membaca doa Allahumma arhamli ummati Muhammad, Allahumma ghafir ummata Muhammad, Allahumma astur ummata Muhammad, Allahumma aslih ummata Muhammad, Allahumma farrij ummata Muhammad. Siapa yang membaca doa ini, maka dia akan tercatat sebagai waliullah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena bukan mendoakan dirinya tapi mendoakan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasihat yang keempat yang ingin saya sampaikan adalah jangan sampai dengan selesainya kita berpuasa di bulan Ramadan, kita kemudian lalai dalam ibadah-ibadah yang lain. Mari kita senantiasa memperkuat ibadah. Masih ada puasa sunnah setelah Ramadan yang disebut dengan puasa Syawal. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat, siapa yang puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan, kemudian ditambah 6 hari di bulan Syawal, maka sama kalau dia berpuasa 1 tahun penuh. Bagaimana cara menghitungnya? Setiap ibadah yang kita lakukan itu dinilai oleh Allah dengan 10 penilaian tambahan. Maka man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Siapa yang melakukan 1 kebaikan, maka Allah akan membalasnya 10. Maka 30 hari kita berpuasa dikali 10 menjadi 300. Kemudian 6 hari di bulan Syawal itu dikali 10 menjadi 60. Dalam 1 tahun jumlah hari adalah 360. Dari situlah sehingga Rasulullah mengatakan, siapa yang puasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh, kemudian ditambah 6 hari di bulan Syawal, itu sama dengan dia berpuasa 1 tahun penuh. Tapi puasa Syawal ini tidak mesti berturut-turut. Boleh dikerjakan Senin Kamis saja untuk menunaikan puasa ini supaya kita mendapatkan pahala yang sempurna. Selain puasa Syawal, kita juga hendaknya melaksanakan sholat sunnah utaqah. Kalau di Ramadan ada sholat sunnah tarawih, tapi di bulan Syawal ada sholat sunnah utaqah.
yang Nabi bersumpah sampai 4 kali bahwa siapa yang mengerjakan sholat ini demi Allah ketika dia punya penyakit, pasti penyakitnya akan disembuhkan. Ketika dia tidak sembuh, maka Allah akan nampakkan orang yang bisa mengobati penyakitnya. Kemudian kata Nabi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, siapa yang mengerjakan sholat ini, maka Allah akan melunasi, membuat dia utang-utangnya lunas. Bagaimanapun besar utangnya, maka Allah akan memberikan pintu rezeki sehingga utang-utangnya bisa dia selesaikan. Kemudian yang ketiga, Nabi bersumpah demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, siapa yang mengerjakan sholat ini, maka Allah akan memberikan maghfirah di hari kemudian, yakni memberikan pahala setiap hurufnya itu dalam satu tahun perjalanan naik kuda, dan ada pohon yang memberikan naungan setiap perjalanannya. Kemudian Rasulullah mengatakan, siapa yang mengerjakan sholat ini, maka Allah akan mudahkan lisannya, Allah akan memberikan hikmah sehingga dia tidak susah dalam memahami segala sesuatu yang dia alami. Maka para ulama kita, khususnya Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani, dalam kitab Al-Bunyah menyampaikan, amalkan sholat ini dengan 8 rakaat, bisa dikerjakan di waktu duha dan juga bisa dikerjakan di waktu tahajud. Jumlah rakaatnya adalah 8, 2 rakaat 1 salam. Namun bacaan surah yang kita baca adalah surah Al-Ikhlas 15 kali setiap 1 rakaat, dan bacaan surahnya tidak diganti sampai selesai 8 rakaat. Setelah salam kita membaca tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 70 kali. Kemudian kita membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 70 kali. Bagi yang ingin berdoa silahkan, bagi yang tidak berdoa tidak masalah, karena sholat ini pada hakikatnya adalah doa. Tidak ada hadis yang kami temukan dalam kitab-kitab hadis yang Nabi bersumpah sampai 4 kali dalam satu hadis, kecuali hadis tentang sholat sunnah utama. Begitu pentingnya sholat ini sehingga Nabi 4 kali menggunakan kalimat demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Dan ketika Nabi bersumpah, maka itu satu kepastian, apalagi Nabi mengulang sumpahnya sampai 4 kali. Inilah sholat yang disebut para pengamal tarekat dengan sholat yang mendatangkan keberkahan, dan juga sholat yang disebut dengan sholat yang memberikan karamah. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan, hanya dikerjakan di bulan Syawal. Bagi yang hanya mampu mengerjakan sekali tidak masalah, bagi yang mampu mengerjakan sekali dalam 1 pekan tidak masalah, bagi yang mampu mengerjakan setiap hari itu tidak masalah. Yang penting sholat ini pernah kita lakukan minimal sekali di bulan Syawal, karena ini sholat khususiyah. Kalau di Ramadan adalah sholat tarawih, kalau di bulan Syawal disebut dengan sholat sunnah utama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nasihat yang terakhir yang saya ingin sampaikan, mari kita menata hati kita. Mungkin penuh kesombongan, kadang kita lalai beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin banyak kesalahan yang kita lakukan. Seandainya Allah membuka aib-aib kita, maka tidak ada orang yang mau mendekat dengan kita. Untung Allah menyembunyikan kekurangan dan kehilapan kita. Begitu banyak dosa dan maksiat yang telah kita lakukan, begitu banyak kelalaian kita, tapi begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai ini menjadi musibah, bukan hanya di dunia tapi juga di alam kubur dan di akhirat kelak. Maka pada hari ini kesempatan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dibersihkan. Bagi yang punya penyakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Bagi yang punya masalah, mudah-mudahan Allah mengangkat masalah kita sebelum kita meninggalkan tempat ini. Hari ini para malaikat telah turun menunggu doa-doa hamba-hamba Allah yang telah menunaikan Ramadan dengan sempurna. Maka janganlah kita tidak menggunakan kesempatan ini, karena ini adalah kesempatan emas untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pintu langit terbuka 1 malam penuh, karena di bulan Ramadan, di malam Lebaran, Idul Fitri dan Idul Adha, Allah tidak menutup pintu langit. Kenapa? Karena Dia menghadiahkan doa untuk umat-umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وحده ونصر عبده وهز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله أمركم بأمر فيه بنفسه وثنى بالملائكة قدسه فقال تعالى: إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحين ربنا بالسلام ولهنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. Ya Allah, ya Aziz, ya Ghafur, kami tahu ya Allah ibadah kami masih jauh dari kesempurnaan ya Allah. Kami tahu salat kami belum khusyuk ya Allah. Kami tahu kami banyak dosa dan hilaf ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Rabb, ampuni kami sebelum kami meninggalkan tempat ini ya Allah. Kami tidak tahu kapan Engkau ampuni kami, tapi kami berharap ya Rabb, setiap lantunan doa dan angkat tangan kami memohon kepadamu munahnya ya Rabb, tuntun kami menjadi hamba yang senantiasa beriman kepadamu ya Rabb. Jaga lisan kami untuk senantiasa berzikir kepadamu ya Rabb. Jaga kalbu kami untuk senantiasa terpaut denganmu ya Rabb. Jaga pandangan kami untuk senantiasa memandang kepada hal yang Engkau ridhai ya Rabb. Begitu banyak dosa dan hilaf yang kami lakukan ya Allah. Kesalahan kami kepada keluarga, istri, anak-anak dan orang tua kami ya Allah. Ya Ilahi, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami kepada kedua orang tua kami ya Allah. Kami banyak dosa dan hilaf ya Allah. Kami sering membentak ya Allah. Kami sering dengan suara keras ya Allah. Kami tahu tidak ada keridhaan kecuali keridhaan orang tua kami ya Rabb. Kami tahu tidak ada gunanya ibadah kami ya Allah kecuali Engkau meridhai ya Allah. Ya Ilahi, tuntun kami menjadi anak yang soleh dan soleh ya Allah. Dan jaga anak-anak kami ya Allah. Jaga anak-anak kami ya Allah. Jangan Kau biarkan dia larut dalam kemaksiatan ya Allah. Kami takut melihat anak-anak kami terjerumus dalam dosa ya Allah. Begitu lemah kami ya Allah. Hanya Engkau yang maha kuat ya Allah. Hanya Engkau yang bisa menjaga anak-anak kami dan keluarga kami ya Allah. Jangan Engkau melepaskan kalbunya dalam keimanan dan ketakwaan ya Allah. Tuntun kami ya Rabb. Tuntun kami ya Rabb. Orang tua kami yang telah wafat ya Allah, sembuhkan ya. Orang tua kami yang telah wafat ya Allah, berikan nur di alam kuburnya ya Allah. Jangan Engkau menyiksanya ya Allah ketika dia pernah melakukan dosa di dunia ya Rabb. Ampuni segala dosa dan kehilafannya ya Allah. Ampuni segala dosa dan kehilafannya ya Allah. Orang tua kami yang terbaring sakit ya Allah, sembuhkan ya Allah. Kami tidak mampu melihatnya dalam pembandingan ya Allah. Ya Rabb, sembuhkan penyakit orang tua kami ya Allah. Angkat penyakitnya ya Allah. Kami memohon dengan berkah Ramadan-Mu ya Allah. Kami bertawassul dengan amal kebaikan kami ya Allah. Kami bertawassul dengan sedekah dan siam Ramadan kami ya Allah. Kami bertawassul dengan zikir dan salat kami dan bacaan Al-Quran kami ya Allah. Ijabah doa-doa kami ya Allah. Hati kami masih keras ya Allah. Lembutkan hati kami ya Allah. Kadang berat menerima maaf dan pemaafan kami ya Allah. Kami takut masuk ke dalam neraka-Mu ya Allah. Kami takut dengan azab-Mu ya Allah. Takut dengan segala siksa-Mu ya Rabb. Tapi kami banyak dosa dan hilaf ya Allah. Sering kami lalai ya Allah. Sering kami kasar kepada keluarga kami ya Allah. Kami tahu
beriman ya Allah. Jangan Engkau memanggil kami kecuali kami dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jangan Engkau mencabut nyawa kami kecuali Engkau telah mendatangkan iman dan ihsan dalam kalbu kami ya Rabb. Tuntun kami menjadi hamba-Mu yang senantiasa istiqamah dalam kebaikan ya Allah. Tidak ada yang bisa menuntun kami untuk beribadah kecuali rahmat-Mu ya Allah. Rabbuna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Kami yang masih berselisih dengan saudara dan tetangga ya Rabb, jangan sampai kami meninggalkan itu belum memaafkan ya Rabb. Lapangkan hati kami untuk saling memaafkan ya Allah. Kesempatan ini kami hanya memohon kepadamu ya Rabb. Lembutkan hati kami ya Rabb. Jangan senantiasa Engkau mengeraskan kalbu kami sehingga kami bisa menerima maaf dan memaafkan kami ya Allah. Ya Azizun ya Ghafur, jadikan kami hamba yang senantiasa berlemah lembut ya Allah. Ringankan tangan kami untuk bersedekah ya Allah. Ringankan lisan kami untuk berzikir kepadamu ya Allah. Ringankan kalbu kami untuk senantiasa terpaut denganmu ya Allah.